Oke, halo sobat trader, kembali lagi bersama saya di channel IMDX Trading Indikator, dan di video ini teman-teman kita akan menggunakan indikator scalping ya. Jadi scalping di time frame 15 menit atau bisa digunakan untuk long trade teman-teman ya. Jadi indikator ini tuh worth it banget dipakai di XAUD khususnya karena indikator ini memiliki akurasi yang cukup yang bagus seperti itu ya teman-teman. Jadi langsung aja ke tutorial gimana sih cara menggunakan indikator ini, kemudian settingannya apa aja, dan kita eh, bisa digunakan di market apa saja seperti itu. Jadi indikator ini hanya berlaku di XAUD atau Gold ya teman-teman ya. Di bawah yang tanya apabila indikator ini bisa digunakan di market yang berbeda, itu jawabannya cuma satu teman-teman ya. Ini tidak bisa digunakan di beberapa pair karena ada beberapa pair tertentu yang memang tidak bisa digunakan teman-teman ya. Oke, jadi kita lanjut aja langsung. Kemarin saya sudah jelaskan di channel satunya karena ini area ranging ya. Jadi area eh, sideways dalam artian pergerakan market hanya di sini-sini saja, makanya kita tidak boleh ambil posisi. Mungkin kita dapat open posisi di sebelah sini ya, namun di sini loss. Setelah di sini loss, teman-teman ya, pastikan tidak open lagi di sebelah sini karena sinyalnya sudah berdekatan. Kemudian untuk kriteria open posisinya pun sudah tidak masuk seperti itu ya. Jadi indikator yang kita gunakan ada tiga teman-teman ya. Jadi yang pertama itu yang ini ya. Jadi kita akan buka dulu informasinya. Ini indikator yang apa? Kita buka titik tiga di sini. Kemudian teman-teman lihat di sini ya. Jadi indikatornya itu ada tiga. Jadi nanti penulisannya teman-teman cari sendiri. Nah di sini itu indikatornya namanya super trended moving average ya. Jadi teman-teman pakai yang ini punyanya Kinvac. Oke. Kemudian ya di sini karena koneksinya lagi ini ya, lagi lemot ya. Jadi dia agak loading teman-teman ya. Kita langsung aja ke indikator yang kedua ya. Ini indikator yang pertama ya. Jadi tampilannya itu seperti ini. Tapi setelah di setting dia akan sama seperti yang tadi teman-teman lihat di layar. Kemudian kita masuk ke indikator yang kedua itu CM Ultimate teman-teman ya. Jadi CM Ultimate ini ya, itu tuh moving average yang berwarna ini. Jadi open posisi ketika dia menembus ya. Jadi kalau misalkan candle di sini tuh menembus area yang di sini ya, moving average yang di sini, kemudian sudah berwarna merah, dia langsung open posisi sell. Kemudian kalau menembus buy, dia akan open posisikan buy. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan nih indikatornya di sini ini baru menembus gitu ya. Jadi di sini sudah ada penjelasannya juga ya. Jadi untuk settingannya nanti akan saya bagi. Kemudian indikator yang ketiga itu adalah AC entry ya. Jadi AC entry exit. Kemudian kita buka di sini tentang scriptnya. Nah, scriptnya itu seperti ini teman-teman ya. Di sini juga sudah jelas sekali ya, penjelasannya di sini ada di bawahnya ya. Teman-teman kalau malas baca, teman-teman tinggal lihat aja ya. Jadi saya akan jelaskan cara open posisi menggunakan tiga kombinasi indikator ini seperti itu ya. Jadi di sini indikatornya namanya ini, kemudian ini miliknya Count7 ya. Jadi kita close. Nah, setelah teman-teman masukkan ketiga indikator tersebut ya, saya jelaskan dulu cara open posisinya. Jadi sebelum masuk ke settingan, kita akan lihat dulu cara open posisi yang benar-benar valid ya. Jadi di sini kita sudah ditampilkan satu sinyal yang valid teman-teman. Jadi di sini ya di kanal berjalan yang ada sinyalnya sell ya. Pastikan sinyal sell ini berada di bawah moving average yang berwarna merah ya. Seperti itu. Kemudian konfirmasinya juga adalah di bawah sini. Jadi dia juga harus berwarna merah ya. Baru teman-teman bisa posisi di next candle sell. Next candle sell ya. Kemudian stop loss taruh di sini ya. Nah, seperti ini caranya. Nah, kemudian untuk sinyal buy itu seperti apa? Kita akan cari buy-nya juga di sini. Kita lihat di sini. Nah, di sini teman-teman ada sinyal juga buy. Ya, kriterianya kebalikan dari kriteria yang tadi. Jadi kalau misalkan sinyal ini berada, misalkan buy, dia harus berada di atas moving average yang berwarna hijau. Kemudian lihat konfirmasi di bawahnya juga harus berwarna hijau seperti itu ya. Kemudian open posisinya di next candle. Oke, seperti ini. Oke, begitulah caranya open posisi menggunakan indikator ini. Nah, untuk sinyal yang valid dan tidak valid kita akan cari ya teman-teman ya.
Jadi di sini kita akan cari juga sinyal yang tidak valid ya. Jadi kalau dia di area ranging gini ya, biasanya itu jarang banget keluar ya. Kalau misalkan dia masih di kisaran area dari moving average ini. Tapi kalau dia pergerakannya naik ke atas kemudian turun lagi, dia akan muncul seperti ini ya. Nah ini ya. Jadi dia udah naik nih di sini, misalkan teman-teman mau posisi ya ternyata loss di sebelah sini. Ya, tidak masalah. Karena kalau teman-teman lanjutin juga ya, ini akan menjadi area ranging. Misalkan dalam time frame sini ya, teman-teman kan baru ngeliat seperti ini. Nah, teman-teman kalau ngeliat market seperti ini, teman-teman pasti tunggu dulu ya momennya. Karena apa? Kalau misalkan kita geser sampai sini ya teman-teman ya, geser-geser sampai sini ya. Di sini tuh masih area sideways ya. Kemudian sebelah sini, misalkan di candle yang ini ya, di candle yang ini ada sinyal sell ya. Teman-teman belum bisa open posisi. Kenapa? Karena apa namanya? Candle ini baru menembus ya. Kemudian moving average juga masih belum berwarna merah ya. Walaupun kriteria yang di bawah sini masuk di warna merah, tapi kriteria yang satu ini tidak mendukung, teman-teman tidak bisa open posisi. Jadi misalkan open posisi di sini ya, pasti ujung-ujungnya akan loss juga seperti itu ya. Jadi teman-teman wajib yang namanya sabar nunggu momen. Kalau misalkan ada, kita langsung entry. Jadi ini juga saya akan praktekkan ya. Kalau misalkan ada sinyal buy di sini, saya akan uh, ikuti ya. Maksudnya kalau sinyal sell sini ya, kalau muncul. Karena kan ini udah merah. Kalau misalkan ada sell di sini, saya akan coba open posisi live juga di market ini ya. Sekarang itu saya sedang live juga, jadi saya lagi nunggu momen teman-teman ya. Nah, untuk kriteria yang tidak valid, kita akan cari lagi geser, 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 geser. Ini sinyalnya valid ya teman-teman ya, kriterianya ya. Nah di sini tuh udah berwarna merah tadi teman-teman. Ini kan kalau misalkan ini kita hilangin ke sini ya, kita bisa open posisi sell karena kriterianya sama tadi. Sini muncul sell ya, kemudian sell ini di bawah moving average ya, candlenya, kemudian lihat ke bawah, sini sell. Oke, kita bisa entry di next candle. Ya seperti itulah caranya teman-teman ya. Jadi indikator ini tuh bagus banget ya. Di sini juga sama teman-teman ya. Di sini ada entry buy. Kemudian di sini kriterianya juga sama ya. Di atas konfirmasi, di bawahnya itu juga hijau ya. Dan teman-teman posisi di next candle. Nah seperti itu. Jadi indikator ini tuh udah saya coba ya. Kemudian kalau teman-teman masih nanya, coba langsung di live kan ya. Kalau misalkan pada saat saya buat video kemudian ada momen, ya bisa saya entry teman-teman ya. Tapi kalau misalkan nggak ada momen, ya gimana mau entry teman-teman ya. Masa saya paksain harus tungguin marketnya sampai apa namanya, ada momen baru saya record, kan kelamaan teman-teman ya. Jadi indikator ini tuh gratis. Kalau misalkan indikator gratis tuh teman-teman udah tahu sendiri ya, ada batasannya. Kalau misalkan dia apa namanya, pemilik indikatornya memang hanya memberikan setidaknya promosi ya, kalau indikator ini bagus, kemudian dia merubah fiturnya dari free ke berbayar, ya teman-teman tahu sendiri ya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba, silahkan dicoba di akun demo ya, kemudian cek sendiri ya di market ini. Jadi karena ini nggak ada sinyal, kita nggak bisa open posisi teman-teman ya. Jadi satu kunci dari apa namanya, kesuksesan di trading itu adalah kesabaran teman-teman ya. Intinya sabar, kalau nggak ada momen jangan dipaksa teman-teman. Kadang banyak trader itu yang memaksakan, nggak sabar nunggu, nggak ada momen, ya dia langsung entry-entry aja gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman memang mengandalkan indikator saja, ya teman-teman tunggu entry dari sinyalnya ya, karena sinyal itu sudah diatur sedemikian rupa oleh buat indikatornya seperti itu. Makanya kalau misalkan nggak ada apa namanya, nggak ada indikator ini ya, nggak ada indikator ini ya teman-teman pastinya butuh analisa seperti itu ya. Jadi teman-teman wajib analisa, kemudian eh, kalau tanpa indikator juga teman-teman akan kesulitan dalam menentukan arah trennya juga seperti itu ya. Seperti ini. Kalau misalkan kita trading 5 kali trade ya, kalau misalkan 2 kali trade loss ya, 3 kalinya masih profit ya teman-teman. Hitungannya masih profit seperti itu ya. Ini selnya valid ya teman-teman. Ya, ya valid. Nah ini nih ada nih buy di sini ya. Lihat, ini kan ada sinyal buy.
Nah, buy di sini tidak valid kenapa ya? Karena di sini sinyal buy ini di bawah dari moving average ya, yang artinya ini masih kuat turun. Kemudian di sini juga ada sinyal sell ya. Sinyal di sini sell ini teman-teman perhatikan ya, kalau misalkan teman-teman mau sell di sini, ini kriterianya masuk nggak masuk teman-teman ya. Jadi kalau misalkan mau posisi di sini boleh ya. Misalkan di sini teman-teman posisi boleh. Jadi kalau misalkan loss ya loss teman-teman ya. Saya nggak ceritakan kalau misalkan loss ya loss segini teman-teman ya. Baru entry point lagi di sini, masuk lagi nih sell di sebelah sini ya. Di sinilah teman-teman berinya. Jadi kalau misalkan di sebelah sini loss, di sebelah sini teman-teman profit. Intinya tuh sabar nunggu momen teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, kita masuk ke settingannya nih sekarang. Teman-teman bisa lakukan backtesting lagi ya. Karena kita nggak nge-reviewnya itu nggak lama-lama ya. Karena juga indikatornya udah banyak yang nge-review juga ya. Tapi dengan settingan yang berbeda. Jadi kita masuk ke settingannya aja. Kita atur ulang. Atau ada sinyal ya. Kalau misalkan ada sinyal di sini, saya bisa ikutan open posisi. Nah, jadi yang pertama settingan yang ST ini ya. Kita masuk ke settingan terlebih dahulu ke pengaturan ya. Sebentar ini agak nge-lag ya karena koneksinya memang kurang bagus teman-teman ya. Nah, ini untuk STMA-nya teman-teman ya, di sini coraknya teman-teman sesuaikan ya. Jadi di sini di unchecklist, di sini buy sama sell-nya aja. Sisanya di unchecklist semua seperti. Kemudian untuk inputnya itu sumbernya close ya. Moving average ini wajib teman-teman perhatikan ya. Di sini pakai WWMA ya. Kemudian moving average-nya itu 150 ATR periode 14. Kemudian ATR multiple-nya 0,7 ya. Sisanya disesuaikan. Kemudian diklik OK. Nah, di sini kita masuk ke CM Ultimate ya. CM Ultimate di sini teman-teman ikuti ya, sesuaikan dengan yang di sini, bisa di pause dulu videonya, kemudian teman-teman pasang indikatornya sesuai dengan nilai yang ada di tampilan layar teman-teman. Kemudian di coraknya di sini default ya. Jadi teman-teman tebelin aja yang ini ya, pakai yang terakhir ya, tebelin, diklik OK. Sisanya kita masuk ke indikator yang terakhir itu AC entry. Nah, di sini teman-teman perlu perhatikan pelan-pelan ya. Jadi di sini tuh ada checklist ya. Yang di checklist itu cuma green angel ya sama red angelnya aja. Kemudian bar colornya ini sama yang biru ini aja. Oke, itu doang sih sebenarnya. Kemudian kalau udah outputnya masuk ke sini ya. Jadi ke BB periodenya 14, BB sessionnya 1 ya, fast nya 21. Jadi teman-teman sesuaikan dengan yang di layar. Kalau udah klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Jadi kenapa settingan dibagikan di akhir? Karena kalau misalkan di awal takutnya nanti dibilang ada perubahan. Sedangkan di sini tidak ada perubahan ya teman-teman. Ketika diklik OK dia masih tetap sama. Jadi inilah settingan yang sebenarnya seperti itu. Jadi kebetulan karena market di sini juga nggak ada ini ya, nggak ada momen untuk dia, saya tidak akan entry hari ini ya. Udah saya tungguin dari tadi, cuman nggak ada momen entry-nya ya. Di sini sell ya, tapi tidak masuk kriteria. Di sini juga sama ya. Saya masih tadi tuh batasin di sini teman-teman ya. Kalau dia udah menembus ya, menembus di sini biasanya sideways dulu baru penerusan arah tren. Dari sini harusnya ya teman-teman. Ini ya, dari sini harusnya kita sell ya. Kalau dari analisa, kalau dari analisa. Nah, ini ya. Kalau dari analisa nih teman-teman. Karena kebiasaan market tuh dia biasa kayak gini teman-teman ya. Habis sideways gini ya, kena mantul 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 ya. Nah, seperti ini ya. Terus dia tembus ya, tembus. Habis ditembus itu biasanya dia koreksi sebentar teman-teman ya. Koreksi sebentar baru dia penerusan tren gitu ya. Biasanya sih gini teman-teman ya. Kebanyakan air tuh kayak gini gitu. Biasanya pemantulan di area-area sini seperti itu sih. Oke, hilangkan gambar. Nah, itu aja yang mau saya review hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.